Ya karena kebetulan waktu itu kita bareng rekaman sama Bumerang, Iya. sama Kalingga, Bumerang, terus Power Metal, iya. terus sama belum yang 10 finalis itu kan. Itu kan 2 lagu ya, Yeah. satu Cermin, yang kedua Cari Muka. Terus ya di situ sebenarnya pertama kali juga kita dapat pengalaman istilahnya, karena waktu itu kan live ya, ditayangkan oleh Indosiar kalau Ya, Indosiar itu juga ada gladi resik kan. Ya. Istilah kita dituntut persiapan itu hanya 2 menit. Sekarang bisa bayangin kan, kita satu setup band dari pergantian dari band itu cuma ada waktu 2 menit. Pergantian itu misalnya kita pergantian alat itu hanya dikasih hanya waktu 2 menit karena itu durasi iklan waktu itu. Iya. Itu kan memang benar-benar istilahnya harus tanpa ada kesalahan. Iya. Tapi teaser waktu itu bawa kru nggak, Mas? Kita ada sih kru. Oh, ada. Cuman kan ya akhirnya karena ya kebetulan juga kita ada kenalan, beberapa kenalan ya istilahnya, yang ya kita saling bantulah karena memang durasi yang begitu pendek kan waktu itu, apalagi persiapannya kan. Iya. Namanya band ya, mesti ribet kan akhirnya. Ya tapi disitulah akhirnya kita mulai istilahnya paham tentang masalah kejenjang yang lebih profesional kan, bahwa segala sesuatu yang memang harus benar-benar matang dulu kan. Udah akhirnya orang waktu itu juga sempat istilahnya kayak keyboard itu, si Boni kan nggak bawa keyboard ya. Itu bisa bayangin ini, karena memang persiapan yang limited. Lalu keyboardnya gimana? Kebetulan kan ada perwakilan yang dari Jogja itu, kebetulan saya kenal. Oh iya. Karena pemain keyboardnya kan teman. Namanya Yana kalau nggak salah. Terus aku bilang, Yan, aku minta tolong deh, aku mbok silai keyboardnya. Akhirnya dikasih pinjam sama si Yana itu. Ya. Tapi itu kan keyboard itu kalau menurut saya berbeda-beda, Mas. Itu mainnya gimana itu? Ya itu ya pokoknya yang ada aja yang ada. Karena waktu itu kan juga kondisi ya. Iya. Tapi akhirnya ya udah, karena kita mungkin ya, karena begitu kita main di yang 10 besar itu kita udah nggak ada beban. Iya. Karena secara target kan kita sudah terpenuhi ya, terpenuhi ya, masuk 10 besar itu ya. Secara psikologis ya mungkin kita karena mainnya nggak ada beban, jadi mungkin bisa mainnya lebih enjoy ya. Enjoy terus. Sebenarnya kayak kita sendiri nggak berharap, nggak mengira kalau akhirnya akan bisa jadi juara kan. Makanya begitu pas kita udah bawain 2 lagu selesai turun, ya udah kita udah istilahnya mau menang apa enggak udah nggak dipikir. Itu kan dapat nomor berapa, nomor undi berapa itu waktu itu? Wah lupa kalau nomor maksudnya udah nggak mikir kan, mungkin pokoknya masuk 10 besar pasti rekaman tuh udah seneng, seneng pol kan. Begitu sampai akhirnya giliran pas harus ada pengumuman ini pemenangan. Dari juara 5 disebut, kita nggak ada, juara 4 nggak ada, juara 3 nggak ada, sampai juara 2 nggak ada kan, ya wes. Kita sudah menganggap bahwa nggak akan menjadi juara. Nggak akan mungkin. Kita sebenarnya di antara konsisten yang ikut itu kan, ya pertama kita paling bocah ya. Dari segi umur. Terus dari penampilan pun kita kan nggak seheboh mereka. Karena kita kan ya namanya anak-anak, apalagi rambutnya pada gundul, botak gitu kan. Nggak ngira lah. Sampai akhirnya begitu diumumkan juara 1 adalah teaser gitu kan, shock gitu. Bahkan saya sempat nggak percaya itu beneran apa enggak. Dan ternyata benar gitu kan, juara 1 teaser. Apalagi waktu itu lagu Cari Muka kan juga sekaligus dinobatkan sebagai lagu dengan komposisi lagu terbaik. Makanya kan kita sudah dapat juara 1, kita juga dapat best komposisi kan. Berarti dapat kategori 2 itu. Jadi satunya band terbaik, yang keduanya aransemen terbaik. Itu kan satu hal yang yang luar biasa ya itu kan. Sampai akhirnya juga sempat ya ada band-band yang lain yang mungkin ngiri atau apa ya. Masuk kalah karo bocah-bocah. Maksudnya kan gitu. Tapi ya kita nggak tahu kan, namanya itu kan semua keputusan dari juri ya. Juri kan, kita juga nggak ini. Nah, setelah itu kan menang ya udah. Akhirnya kita juga sebenarnya bingung mau ngapain gitu kan. Karena kita nggak mengira kan. Tapi akhirnya dari kemarin itu kan akhirnya kita dapat kontrak sama Lock ya. Itu yang mengadakan Lock Sleeper. Lock Sleeper hanya sponsornya kan Gudang Garam. Karena memang hadiah
selain uang untuk juara satu kan kita dapat kontrak rekaman untuk album sama tour waktu itu kan. Ya udah akhirnya setelah itu kita pulang nih, pulang terus mulai istilahnya mulai mempersiapkan materi kan untuk rekaman. Ya kalau dibilang zaman dulu itu kan ya kita tahu lah teknologi masih fasilitas seperti zaman sekarang ya. Bahkan kita mau buat demo aja susahnya setengah mati. Karena memang fasilitas ya. Jadi kalau mau bikin lagu aja harus di studio jamming, kita rekam pakai pakai apa waktu itu? Kecil itu kayak yang biasa dipakai. Ya, pernah ya. Biasa dipakai wartawan kan. Itu diberi lagi di rumah mana yang kurang. Seperti itu prosesnya sampai akhirnya kebetulan ada ya Mas Arji itu juga sebagai bapak lah, salah satu bapak kita lah yang kebetulan dia karena dia bekerjanya di luar negeri dia itu membelikan multi track jadi test cam itu 4 track cuman waktu itu kan bisa bayangin kan bikin kalau sekarang kan rekaman wah sekarang mudah sama zaman dulu cuma 4 track itu pun pakai pita dan pita itu kan nggak boleh diulang benar terlalu banyak jadi betapa sangat sulit waktu itu tapi ya itulah yang memang yang istilahnya itu udah sangat bagus kan kita akhirnya bisa pakai multi track sampai kita bikin berapa lagu dulu ya untuk album itu persiapannya kan nggak cuma 10 lagu kan banyak akhirnya udah itu kita kasih ke Lok sama Lok diseleksi lagu mana aja yang akhirnya berarti membuat lagu berapa? Bikin demo kan bikin demo itu kan teaser itu sebenarnya kan produktif dulu itu maksudnya menulis lagu itu sangat produktif lagu rasa sama Wawan istilahnya di situ mungkin yang lebih banyak berperan untuk menulis lagu dan aransemen sampai akhirnya kita kumpulkan kita kasih ke Lok kan sama Lok nanti diseleksi kan sampai akhirnya dia ngambil 10 lagu untuk album pertama itu dan hari itu baru ditentukan waktu itu rekamannya kan ada 2 pilihan ini kalau waktu itu kita rekaman mau di Jakarta apa di Surabaya rekamannya itu karena berarti sama Lok disuruh milih mau di Jakarta atau di Surabaya karena memang studio rekaman waktu itu yang istilahnya layak itu kan cuma ada di 2 kota itu Jakarta atau Surabaya kan. Lalu pilih di mana kita akhirnya milih di Surabaya maksudnya yang lebih dekat lebih dekat dan kebetulan kita wis kenal di situ kan akhirnya kita rekaman di natural kan waktu itu juga karena studionya cuma 1 dan artisnya Lok di situ yang rekaman juga banyak kan akhirnya kan harus berbagi shift kan. Ya karena kebetulan waktu itu kita bareng rekaman sama Bumerang sama Kalingga Bumerang Power Metal terus sama belum yang 10 finalis itu kan makanya untuk mengerjakan album pertama itu kan Zaman Edan albumnya dengan andalannya kan si Bandel itu butuh waktu hampir 6 bulan jadi selama 6 bulan itu ya udah kita tinggal di Surabaya selama 6 bulan itu itu menyelesaikan lagu berapa itu? 10 lagu tambah 1 lagu Cari Muka untuk singlenya itu 6 bulan bayangin kan proses luar biasa sekali proses yang berdarah-darah sih waktu cuman ya alhamdulillah ya dengan adanya hal seperti itu kan itu benar-benar membuka wawasan yang baru banyak ilmu-ilmu yang baru tentang terutama dengan hal dengan recording berarti itu pertama kali masuk recording langsung recording di tempat recording yang besar itu Mas maksudnya kan nggak kebayang banyak hal yang waktu itu kan kita pingin misalnya saya terutama sebagai gitaris kan pinginnya untuk gitaris rock waktu itu kan acuannya kan seperti itu tapi kan kadang kita nggak tahu untuk menghasilkan sound gitar yang bisa seperti itu harus seperti apa kan gitu. Karena di daerah juga kita nggak punya peralatan minim sangat minim kan akhirnya kebetulan dari natural itu sound engineer-nya kan baik hati lah jadi dia kan kakak beradik Mas Tony sama Mas Irwan kan itu kan cukup sabar lah kita masih bocah diajarin soal istilahnya harus seperti apa kan gitu ini loh Mas maksudnya waktu itu aku kan nanya aku pengen sound gitarku seperti ini Mas caranya kan? Karena waktu itu aku bawa efek akhirnya nggak kepakai kan karena ternyata kenapa seperti yang dibayangkan gitu kan ternyata kalau mau itu harus istilahnya soundmu harus sound tabung Mas gitu. Sound tabung itu kalau itu dari gitar langsung kita colok ke ampli
di miking gitu kan. Waktu itu namanya memang benar-benar kita ngambil dari tatung dari ampli ini ya. Nah, itu kan satu pergantian yang sangat luar biasa karena begitu kita beralih ke sound yang seperti itu kan secara teknis bermain kan sudah harus benar dulu. Kalau enggak pasti berantakan. Tapi ya untungnya nggak lama sih penyesuaiannya. Begitu akhirnya dapat itu kan sound yang seperti yang kita inginkan udah. Tapi kan waktu itu juga prosesnya nggak sebentar. Saya untuk nyari sound itu bisa sampai 7 jam. Nyari sound itu? Cuma nyari sound itu biar karakternya teaser itu aja itu. Itu bisa sampai 7 jam. Sedangkan dulu kan save kan juga terbatas ya. Tapi akhirnya ya begitu ini ketemu ya udah ini kita jadikan template kan. Sound gitarku seperti ini gitu. Akhirnya dulu kan proses rekamannya kan belum ada istilah editing mas. Bisa bayangin ya sekarang ya track lagu misalnya satu lagu dari awal sampai akhir nanti diulang gitu kan. Kalaupun ada salah ya harus diulang dari awal kan, nggak ada istilah edit. Lebih susah sama dulu ya. Lebih susah. Misalnya memainkan sudah sampai pertengahan salah itu diulang lagi. Wih. Karena nggak bisa diedit. Terus waktu itu juga pelaku kan benar-benar harus aransemen itu paling tidak sudah harus jadi dulu. Makanya kenapa harus ada demo itu. Misalkan nanti ada perubahan kan juga perubahannya nggak terlalu banyak. Ya karena waktu itu kan kita dibatasin shift sih pertama. Jadi shift kan dijatah. Jadi cuman kalau nggak salah 30 shift atau berapa itu. 30 shift itu berapa jam atau berapa hari? Satu shiftnya kan 6 jam. Satu shiftnya 6 jam. Jadi itu nanti untuk take sendiri, untuk mastering sendiri, untuk mixing sendiri kan. Tapi kan jatahnya kan cuma sebanyak itu kan. Terus akhirnya ya setelah 6 bulan kan selesai. Ya waktu itu juga kebetulan banyak teman-teman yang baik sih. Seperti yang aku ingat itu Ipung ya, Mas Ipung, Power Metal. Dia kali nggak waktu itu. Itu sampai akhirnya karena dia juga melihat ini band daerah. Itu mereka support kan sampai alatnya dia ditinggal itu. Ya kalau mau dipakai kan. Ya kebetulan waktu itu kan ada dia tuh ninggalin gitar Kramer. Terus Gibson Explorer, sama Ibanez, sama efek Rockman itu yang sempat saya pakai untuk beberapa lagu kan. Ya karena memang waktu itu ya proses rekaman kan nggak mudah ya. Terus peralatan juga kita juga namanya dari daerah belum punya alat yang bagus kan kayak gitu. Ya untung akhirnya kita menang, kita dapat duit, kita bisa beli alat. Lalu setelah dipinjam Mas Ipung itu selesai rekamannya? Ya selesai sampai akhirnya proses selesai itu kan kita masih mixing. Jadi waktu itu tuh juga mixing itu kita masih terlibat karena untuk proses mixing kan masih analog ya. Jadi kita masih membantu Mas Tony ya. Jadi kadang waktu aku bagian megang efek ini. Karena zaman dulu kan belum kayak sekarang bisa automation kalau sekarang dulu kan benar-benar ribet manual ya. Ini pas nanti menit kesekian, pas sekian detik ini efeknya di set ke sini. Jadi itu banyak orang yang bantu. Proses mixing itu dulu seperti itu. Luar biasa sekali. Itu setelah itu selesai ya? Selesai. Ya udah selesai. Udah kita kasih ke log terus di mastering ya. Nunggu jadwal selanjutnya kita bikin klip. Nunggu bikin klip setelah itu. Tapi lagunya juga belum dipilih apa yang mau dibuat video klip. Kalau yang untuk single kan udah ditentukan cari muka ya. Karena cari muka memang itu klip yang diperuntukkan untuk album kompilasi kan, kompilasi 10 besar itu sudah ditentukan cari muka. Tapi kalau yang untuk album kan kita masih dengan log masih menimbang-nimbang lagu apa nih yang bakal dijadiin jagoannya. Itu. Oke, Mas Moyo, terima kasih telah memberi informasi kepada pemirsa yang ada di rumah, terutama kepada anak-anak muda yang suka musik ini. Pemirsa yang ada di rumah ternyata menjadi musik band atau musik festival itu ternyata perjalanannya seperti yang sudah diceritakan Mas Moyo itu luar biasa sekali, itu sampai rekaman ini misalnya orang Temanggung dari desa ini sampai kota besar, ini luar biasa sekali ini. Baiklah pemirsa, kita akan lanjut ke episode yang berikutnya, bagaimana ketika Mas Moyo itu membuat video klip, apa rasanya pembuatan video klip zaman dulu. Kita ke episode yang akan datang ya. Oke. Baiklah pemirsa, terima kasih telah menyaksikan channel Anang Afra. Saksikan channel Anang Afra berikutnya dengan orang-orang luar biasa yang ada di negeri kita. Oke, moga Mas Moyo, dadah.